bahwa sepupuku mengatakan bahwa jika nanti aku menikah, aku tidak bisa diwalikan oleh ayahku. Aku ngekos dan kerja sana sini, bahkan aku menerima job-job haram untuk menyambung hidupku saat ini. Aku rindu ibu, ingin balik rumah. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino, host dari podcast Rindu Ibu. Yang mana podcast Rindu Ibu ini seperti yang kalian udah dengerin dari sebelum-sebelumnya, itu menceritakan tentang kisah-kisah kalian, curhat-curhat kalian tentang ibunda kalian, dari mulai yang berantem sama ibundanya sampai kisah sedih tentang ibundanya, pokoknya kangen-kangenan sama ibunda dan lain-lain, semua bisa diceritain di podcast Rindu Ibu ini. Dan seperti biasa, aku akan bacain cerita-cerita yang udah dikirim ke emailnya Doa Ibu. Thank you yang udah ngirimin. Dan ini ada satu cerita nggak disebutin dari siapa namanya. Langsung aku bacain aja ya. Oke. Halo tim Rindu Ibu, aku ingin berbagi cerita kepada tim Rindu Ibu. Oke. Semoga ceritaku ini bisa menjadikan pelajaran kepada pendengar Rindu Ibu dan menimbulkan rasa syukur. Amin, amin. Aku adalah anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Sedari kecil hingga aku remaja, aku gak pernah kekurangan sedikit materi maupun kasih sayang. Hanya saja aku tidak begitu akrab dengan ibuku. Dan ibuku lebih sayang kepada anak laki-lakinya, yaitu abangku. Oke. Tetapi hal itu tidak pernah kujadikan beban dalam hidup. Aku masih biasa saja menjalani segala aktivitasku seperti main dan sekolah. Meski ibu lebih sayang kepada abangku, tapi aku tidak kekurangan figurnya dalam hidupku. Sedikit banyaknya ibu selalu mengerti aku. Misal aku mau ini itu, pasti ibu selalu mengiyakan apapun permintaanku. Kami berdua hanya saja kurang dekat dalam komunikasi. Jika biasanya anak perempuan akrab dalam hal curhat dengan ibunya, namun di hidup ini, terutama hidup aku, tidak berlaku. Oke, biasanya tuh ya, anak perempuan itu dekat sama bapaknya. Dan anak laki itu dekat sama ibunya gitu. Soalnya nggak tahu itu biasa apa enggak ya, soalnya dari aku sendiri, aku dekat sama almarhum bapakku, dan adik aku tuh dekat banget sama ibu aku gitu. Kebanyakan gitu ceritanya. Aku lanjut lagi. Singkat cerita, abangku bertunangan dengan kekasihnya yang dimana keluarga besarku kumpul dan membahas segala hal-hal yang serius untuk pernikahan abangku dan kekasihnya. Saat lagi membahas hal-hal yang serius tentang abangku dan kekasihnya, akhirnya aku mengetahui hal yang janggal dan membuatku syok dan kaget banget. Bahwa sepupuku mengatakan bahwa jika nanti aku menikah, aku tidak bisa diwalikan oleh ayahku karena aku bukanlah anak kandung ibu dan ayah yang sebenarnya. Oh no. Aduh, ini sedih banget. Dan dia udah gede lagi gitu taunya. Oke. Sepulang dari lamaran abangku, aku mengobrol dengan serius kepada ibuku untuk pertama kalinya. Aku menanyakan bahwa apakah benar yang dikatakan sepupuku dan aku ini sebenarnya anak siapa. Dengan berat dan penuh air mata, akhirnya ibu menceritakan yang sebenarnya bahwa aku adalah anak dari kakak ibuku yang mana itu adalah tante aku. Aku kaget dan kecewa sama ibuku sendiri, juga kecewa banget dengan tanteku. Kenapa sih harus diumpet-umpetin dan kenapa tanteku gak mau ngurus aku dari aku bayi? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu muncul dalam otakku. Ibu pun berkali-kali minta maaf dan ia selalu bilang tidak ada yang ia bedakan antara aku dan abangku. Tapi hati kecilku ini terus mengatakan kecewa kepada keluargaku ini. Mulai dari situ, aku ada pemberontakan terhadap ibu. Mulai dari aku yang selalu balik malam saat pulang sekolah dan bahkan tidak pulang dan nginep di rumah teman. Egoku besar dan kecewaku pun besar. Aku gegabah dan memilih untuk keluar dari rumah dan tidak melanjutkan sekolahku yang saat itu kelas 2 SMP. Dan ini kelas 2 SMP udah kabur dari rumah, takut sih rentan gitu di umur-umur segitu.
Terhitung sudah 4 tahun aku keluar dari rumah. Aku ngekos dan kerja sana sini, bahkan aku menerima job-job haram untuk menyambung hidupku saat ini. Aku rindu ibu, ingin balik rumah, namun aku sudah terlalu malu jika untuk menginjakan kaki ke rumah lagi. Di sini kakaknya nggak nulis sih job-job haram untuk menyambung hidup apa aja gitu, tapi aduh kok malah deg-degan. Aku lanjutin dulu aja. Karena penampilanku yang sudah berubah semua dengan badanku yang sudah full tato, aku malu untuk menginjakan kaki di rumah. Andai saja waktu itu aku tidak gegabah dan memaafkan ibu, aku tidak akan seperti ini. Dengan mengirimkan pesan ini, semoga rinduku terbayar dan ibu mendengarnya. Amin. Semoga ibu kamu dengar ya. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, aku harap semoga ketika video ini naik, kamu bisa langsung forward video ini ke ibu kamu. Kalau kamu sulit untuk menyampaikannya. Sebentar, berarti terhitung sudah 4 tahun kamu keluar dari rumah. Dan kamu 2 SMP, berarti itu sekarang 2 SMA lah ya. 2 SMA. Dan 2 SMA sudah full tato dan udah ngekos sendirian kerja sana sini. I mean itu berat sih. Tapi sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin juga kalau misalnya kita kecewa gitu ya ketika mengetahui yang sebenarnya gitu. Apalagi itu berhubungan sama status kita yang kita nih anak siapa gitu. Kita nih anak siapa, orang tua aku siapa yang sebenarnya dan lain-lain gitu. Itu tuh sensitif sekali. Dan apalagi kalau umurnya udah SMP, SMA itu jauh lebih sulit untuk menerima kenyataan gitu karena akal pikirannya udah jalan kan gitu. Tapi siapapun kamu, dimanapun kamu, peluk jauh dari aku dan tim doa ibu untuk kamu. Yang kita harapkan dan inginkan sih semoga kamu bisa jaga diri gitu. Dan kamu tadi bilang kamu ngambil beberapa job haram yang aku harap suatu saat nanti kamu bisa menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Walaupun mungkin di pikiran kamu yang haram jauh lebih instan dapat uangnya, tapi lebih baik kita nerima job yang nggak haram deh gitu, karena takutnya itu berimbas ke banyak hal gitu dan banyak section lah di hidup ini gitu. Dan ya aku harap rezekimu lancar, karirmu juga semakin baik gitu, dan aku harap kamu juga suatu saat nanti mau pulang ke rumah ketemu sama ibu, minta maaf dan kalian bisa ngobrol panjang lebar dan lain-lain gitu terkait kehidupan kalian dan hal ini gitu. Yang penting masalah kamu dan ibu kamu selesai duluan. Abis itu semuanya gampang deh, semuanya akan menyusul, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Biasanya ya kalau satu masalah sudah terpecahkan atau terselesaikan. Jadi aku harap kamu bisa punya relationship yang baik lagi sama keluarga kamu, terutama sama ibu kamu gitu. Dan nggak heran juga, bukan nggak heran sih, gimana ya, di saat kau bilang kamu dibedain gitu, kamu sama abang kamu, dan akhirnya kamu tahu kenyataannya kalau kamu ternyata bukan anak dari ibu kamu gitu ya. Mungkin itu bukan berarti kamu bukan anak kandung dan kamu gak disayang gitu, belum tentu. Tapi mungkin karena tadi yang aku ceritain itu masalah kedekatan anak dan orang tua, yang biasanya anak laki-laki itu dekat sama ibunya dan anak perempuan itu dekat sama bapaknya. Lebih ke kayak gitu sih. Ya aku doain semoga apa yang terjadi di hidup kamu sekarang itu akan membuat kamu lebih baik untuk kedepannya dan bisa membantu kamu untuk berpikir lebih jernih untuk karir kamu dan kehidupan kamu dan relationship kamu dengan orang-orang. Terima kasih ya sudah mengirimkan cerita ini ke kita. Dan oh ya, buat ibundanya, siapapun kamu nih, nama kamu nggak disebutin soalnya. Buat mama, aku harap mama lebih bijak untuk
menghadapi masalah ini gitu, karena anak perempuanmu ini butuh figur ibu gitu yang bisa membantu dia ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi aku harap mama bisa lebih pengertian, bisa lebih ngerti keadaan anaknya seperti apa, dan walaupun anak perempuannya full tato, tapi gimana pun juga itu anak yang mama asuh dari kecil. Jadi aku harap kalian bisa punya hubungan yang jauh lebih baik dari sekarang dan semuanya bisa kembali jadi baik-baik saja. Sekali lagi terima kasih kakak sudah mengirimkan cerita ini ke kami. Dan buat teman-teman juga yang mau berbagi cerita, boleh kirim ke email Doa Ibu di sini. Nanti akan aku bacain ceritanya, boleh tentang apapun, kekecewaan kalian terhadap apa yang kalian pernah lakukan kepada ibu kalian. Kalian mau curhat soal kalian pernah marah dengan ibu kalian, atau kalian bersalah dengan ibu kalian sampai kalian menyesal tapi nggak bisa diungkapin dengan kata-kata atau ketemu langsung, boleh dikirimin ke email kami dan nanti akan aku bacakan di sini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu. Aku Anissa Sadino, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.